Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita secara umum pasti menginginkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Kebaikan itu secara umum ya badan yang sehat, rezeki lancar, urusan-urusan kita dimudahkan, anak-anak kita sehat, anak-anak kita pinter-pinter, mereka berbakti kepada orang tua, kalau dinasihati mudah nurut, ya. Urusan kita dengan tetangga juga baik-baik saja, urusan di dalam keluarga harapannya adalah semua baik-baik dan berjalan secara harmonis. Itu semua menjadi keinginan-keinginan kita. Semua harapan-harapan menjadi kenyataan. Itu adalah keinginan-keinginan kita semua secara umum. Maka di antara manusia, dari kaum muslimin juga ada yang menempuh dengan cara-cara tertentu, ya. Ini masih di bulan apa, Bu? Apa? Bapak-bapak? Bulan apa? Muharram. Kalau di dalam bahasa Jawa bahasanya apa? Syuro, ya. Kita ingat ketika di amalan bulan Muharram ini atau masuk bulan Syuro itu, dari kaum muslimin itu sebagiannya dengan harapan-harapan tadi, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya dan keluarganya, mereka menempuh berbagai, ya, kita sebut dengan ritual gitu, ya. Maka di tempat tertentu ada yang sengaja disiapkan, ya, jalannya ditutup, jalurnya ditutup agar memudahkan orang-orang yang mau mengadakan ritual di tempat tertentu itu tidak terganggu, ya. Ketika malam satu Syuro, ya, masyarakat kita sebagainya banyak melakukan tirakatan, ya. Mereka mengadakan lek-lekan, bahkan semalam suntuk. Untuk apa itu? Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau dalam bahasa agamanya adalah untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan, gitu, ya. Ada yang di malam satu Syuro itu mereka memandikan pusaka, ya.
sebagainya, ya. Mereka masih meyakini itu, ya. Setiap setahun sekali memandikan pusaka, ya. Apa saja yang mereka anggap pusaka, atau mendatangi tempat-tempat tertentu untuk melakukan permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ya. Juga sekaligus mereka ingin agar dihindarkan, dilindungi dari segala mara bahaya, agar mereka mendapatkan keselamatan. Ya, seperti itulah. Lah, lalu bagaimana tuntunan Islam? Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan itu semua, mendapatkan apa-apa yang kita harapkan, kita dilindungi dari segala mara bahaya. Saya sampaikan satu nasihat Rasulullah SAW, ya, untuk mengingatkan kita semua bahwa Islam, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW itu memberikan resep tersendiri, tuntunan tersendiri yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, dilindungi dari segala mara bahaya, ya, dijauhkan dari segala malapetaka, bahkan dijaga keamanan untuk dunia dan akhirat kita, ya. Tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ihfadillaha yahfadka, Ihfadillaha tajidhu tujahaka, Idza sa'alta fasta'in, Idza sa'alta fas'alillah, Idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata lawistama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, inilah tadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu dinasihatkan kepada saudara sepupunya, yakni sahabat Abdullah bin Abbas, dan umumnya untuk kita kaum muslimin, ya, sampai hari kiamat, bahwa agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, Rasulullah sudah memberikan resep, ya. Resep yang pertama apa? Jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu, ya. Maksudnya bagaimana menjaga Allah itu? Menjaga Allah itu adalah menjaga ajaran-ajaran Allah, yakni yang sudah ada di dalam dinul Islam. Menjaga syariat-syariat Allah, yakni berpegang teguh dengan ajaran Allah, baik perintah-perintahnya maupun larangannya. Jadi menjaga Allah itu maksudnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah, berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya, dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Dengan begitu Allah akan menjaga kita. Menjaga apa saja? Yang pertama, Allah akan menjaga kemurnian akidah kita.
Jadi kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, sungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah, itu menjadi penjaga bagi kita agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dimurnikan akidah kita. Itu yang terpenting, kemurnian akidah, kelurusan akidah itu yang terpenting. Kemudian Allah menjaga kita dari gejolak hawa nafsu yang menjadikan kerusakan. Jadi nafsu ini ya sebagian besarnya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu, yang memerintahkan kepada keburukan sehingga berakibat pada kerusakan. Ya. Maka dengan kita sungguh-sungguh menjaga Allah, kita akan dihindarkan dari segala godaan nafsu yang akan menjerumuskan pada keburukan. Kemudian kita juga akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari bahaya yang datang dari makhluk Allah yang lain, ya terutama setan. Baik setan itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatun, ya, bagi dia, ya, seorang yang senantiasa menjaga Allah, dia akan dijaga oleh malaikat yang bergiliran yang menjaga di depannya maupun di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah. Dia menjaga seperti itu karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Masya Allah. Jadi orang yang menjaga Allah, yakni setia menjaga syariatnya, menjaga ajaran-ajarannya itu, sesungguhnya dia hatinya sudah tenang karena sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Kemudian juga janji Allah kepada orang yang menjaga Allah, di dalam hidupnya senantiasa diusahakan untuk menjaga Allah, maka dia juga akan mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala untuk keturunannya. Jadi untuk anak-anak kita yang kadang-kadang membuat hati kita risau, ya, banyak orang menabung nanti untuk anak saya, gitu ya. Ya itu sudah manusiawi, ya umum, lumrah, dan tidak salah orang tua memikirkan anak-anaknya. Tetapi dengan kita berusaha sungguh-sungguh menjaga Allah, Allah juga akan menjaga anak keturunan kita. Dalilnya adalah kisah di dalam surat Al-Kahfi, yakni ketika Nabi Musa dan Khidir melakukan perjalanan. Di sana dia mendapati satu rumah yang dindingnya hampir roboh. Kemudian Khidir membetulkannya, Khidir memperbaikinya. Kemudian Nabi Musa bertanya, untuk apa engkau perbaiki dinding rumah yang hampir roboh itu? Kemudian Khidir menjawab, rumah itu adalah rumah dua anak yatim yang merupakan peninggalan dari orang tuanya, di mana orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan meninggalkan harta benda di bawah rumah itu. Aku membetulkan dinding rumah ini agar harta warisan dari orang tuanya dapat dimanfaatkan oleh kedua anak yatim itu. Masya Allah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa orang tua yang soleh, anak keturunannya
diurusi oleh Allah Ta'ala. Orang tua yang menjaga agama Allah, yang senantiasa menjaga syariat Allah, mendapatkan jaminan bahwa anaknya, anak keturunannya nanti akan diopeni oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Allah yang maha mengurusi, yang maha ngopeni. Kalau sudah diurusi, diopeni oleh Allah Ta'ala, itu terjamin mereka tidak akan terlantar, Bu. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau kita sudah sungguh-sungguh menjaga agama Allah ini. Kemudian selanjutnya, jika kamu menjaga Allah di dunia, maka Allah juga akan menjagamu di akhirat. Ini juga luar biasa. Jaminan Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa menjaga syariat Allah di dunia, maka Allah menjanjikan akan menjaga mereka di akhirat, ya. Bagaimana? Allah akan menghindarkan mereka dari siksa api neraka. Allah akan memberikan naungan yang dimana tidak ada naungan selain dari naungannya, ya. Jadi saat di padang mahsyar matahari itu didekatkan dengan jarak 1 mil dari kepala kita, maka Allah akan memberikan naungannya sehingga menjadi adem, ya, Masya Allah. Beberapa ayat saya bacakan, ya, untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ketika di dunia menjaga Allah Ta'ala, yakni menjaga ajaran Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ardu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga Allah, menjaga syariat-syariatnya. Kemudian ayat yang lain, ya, surat Qaf ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhuluha bisalam, dzalikal yaumul khulud. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian semua ke dalam surga dengan salam, dengan selamat, dengan penuh kedamaian. Dzalikal yaumul khulud. Demikianlah hari ini adalah hari yang kekal, hari yang, ya, penuh dengan kenikmatan dan akan kekal selamanya. Masya Allah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'una, dan mereka yang masuk surga itu, ma yasha'una, akan mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan. Di dalam surga mereka mendapatkan semua apa yang mereka ingini. Waladaina mazid, dan di sisi Allah ada tambahan lagi yang luar biasa itu, Masya Allah. Maka bagi orang-orang yang senantiasa menjaga Allah, mereka tidak ada kekhawatiran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Wal hafiduna li hududillah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi mereka yang menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat Allah, dalam mereka orang-orang yang beriman, dan mereka diberikan kabar gembira. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua,
Hadirin rahimakumullah, pertolongan dan dukungan Allah. Pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ajaran-ajaran Allah, menjaga syariat Allah, yakni menjaga Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Makna bersama itu adalah, ya, menurut Imam Qatadah, ya, barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia bersama Allah. Maknanya bagaimana? Dia senantiasa akan didampingi oleh pihak yang tidak pernah kalah, yakni Allah Ta'ala. Kemudian dia mendapatkan pelindung yang tidak pernah tidur. Ya, kalau kita dilindungi manusia, ini manusia, ya, dia punya rasa capek, punya bosan, sehingga nanti ditinggal tidur atau ditinggal kemana untuk, ya, mengusir rasa bosannya. Sehingga kadang-kadang di sela-sela itu, di saat yang melindungi tidur, ya, musuh itu akan masuk, ya. Tapi kita dilindungi oleh Allah Ta'ala yang tidak pernah tidur dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala yang tidak pernah sesat. Masya Allah. Jadi saudara-saudara rahimakumullah, ya, itu janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Kemudian kepada para pemuda itu juga, ya, diperintahkan agar mereka menjaga masa mudanya dengan taat kepada Allah, yakni dengan menjaga Allah Ta'ala. Ini menjadi kewajiban bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, agar mendidik generasi, mendidik anak-anaknya agar mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ya. Sebab apa? Barang siapa menjaga Allah di masa muda, barang siapa menjaga Allah di masa muda, maka Allah akan menjaganya di masa ketika ia usianya mulai menua dan tenaganya mulai melemah, ya, seperti itu. Barang siapa dia menjaga Allah di masa mudanya, maknanya masa mudanya diisi dengan ketaatan kepada Allah, menjaga syariatnya, maka Allah akan menjaga dia di masa-masa usianya mulai menua, tenaganya mulai melemah, ya. Allah senantiasa menjaga pendengarannya sehingga pendengarannya senantiasa terjaga. Allah menjaga penglihatannya sehingga meskipun sudah sepuh itu masih bisa baca Quran dengan jelas. Allah juga menjaga pikirannya sehingga meskipun sudah tua itu tidak pikun, ya. Masya Allah. Maka kita bisa lihat orang-orang yang bertakwa, para kiai contohnya, para kiai di pondok-pondok meskipun sudah sepuh itu, Masya Allah, mereka itu ibadahnya tidak berkurang, malah semakin bertambah. Semakin rajin baca Quran, ceramahnya juga masih jelas, pikirannya masih jernih. Itu karena dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita pengen usia tua kita ini tetap dijaga oleh Allah Ta'ala,
maka mulai saat ini tetap harus senantiasa komitmen terhadap syariat Allah Ta'ala, yakni menjaga Allah Ta'ala. Insya Allah dengan begitu kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala sampai usia tua kita. Ya. Siapa yang tidak ingin ya tua tidak pikun, ya. Pendengarannya masih jelas, penglihatannya masih terang, pikirannya masih jernih, itu luar biasa. Kemudian Allah juga akan memuliakannya. Ketika dia menjaga Allah di masa mudanya, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat dengan memberikan naungannya di akhirat. Kemudian selanjutnya nomor berapa berarti? Nomor berapa Bu? Ya, sekarang nomor 4. Orang yang bersyukur akan mendapatkan pertolongannya. Masya Allah. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, dia dijanjikan akan mendapatkan pertolongannya. Dalilnya kita sudah hafal semua insya Allah. La in syakartum la azidannakum, ya. Barang siapa suka bersyukur, Allah akan berikan tambahan-tambahan nikmatnya, ya, dengan berbagai nikmat termasuk pertolongannya, ya. Siapa orang yang bersyukur itu, ya, dia adalah orang yang mengetahui karunia Allah sehingga dia mengenal Allah dengan sesungguhnya. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengetahui karunia Allah, bahwa apa-apa yang dia miliki, apa saja, ya, kesehatan, ya, pikiran yang cerdas, bentuk badan yang proporsional, kulit yang putih, ya, apalagi anak-anak yang sehat, cerdas, anak-anak yang manis-manis, ya, sedap untuk dipandang, itu menjadi kebanggaan kita. Termasuk prestasi-prestasi yang kita miliki itu semua menjadi kebanggaan kita. Tapi bagi orang yang syukur, dia tahu bahwa itu adalah fadlullah, karunia Allah Ta'ala, semata-mata karunia Allah Ta'ala yang harus disyukuri. Sehingga anak-anak yang pintar, badan yang sehat, harta yang mudah untuk didapat, fasilitas hidup yang tersedia, tidak membuat dia lalai, tidak membuat dia sombong. Naudzubillah min dzalik. Itu menjadikan dia lebih tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, menjadikan dia lebih taat kepada Allah Ta'ala. Maka itulah orang-orang yang bersyukur, ya, dia akan menjadi lebih taat dan dekat kepada Allah Ta'ala. Dia juga akan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab banyak orang yang dimudahkan urusannya itu kadang-kadang dia malah bermaksiat kepada Allah. Harta yang mudah didapat digunakan untuk bermaksiat. Banyak toh contohnya, ya. Yang terakhir sedang ramai di TV, di media, di medsos itu, ya, apa coba? Itu adalah berawal dari kemudahan mendapatkan fasilitas hidup termasuk harta benda. Sehingga dengan harta benda, dengan uang yang banyak itu, apa-apa ingin didapat. Nah, kalau sudah begitu akhirnya dia lalai dari Allah, bermaksiat kepadanya, dan akhirnya jatuh kepada kehancuran. Coba perhatikan itu, ya. Tapi bagi orang yang syukur, hartanya, fasilitas hidupnya, anak-anaknya, dirinya diarahkan untuk taat kepada Allah.
Kemudian ya, orang yang bersyukur ini dia lebih memilih Allah dengan menggunakan setiap nikmat itu untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah hanya kepada Allah kita bermunajat. Hanya kepada Allah kita memanjatkan doa dan minta pertolongan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kita di dalam hadis tadi ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, pengen sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita semua kaum muslimin untuk selalu bergantung kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Meskipun memang kita diberi tenaga, diberi pikiran, diberi fasilitas untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, tetapi kita harus menyandarkan, menggantungkan sepenuhnya ya urusan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mengandalkan diri sendiri akan kemampuan kita, akan kecerdasan kita, akan harta kita, akan kekuatan tenaga kita. Tidak boleh ya. Hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita mengharap pemberian, hanya mengharap pemberian dari Allah Ta'ala. Mengharap pemberian hanya dari Allah Ta'ala. Kita meminta pertolongan hanya minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kadang begini ya saudara-saudara sekalian, ketika orang itu diuji ya, contohnya dengan sakit atau apalah yang cita-cita yang selama ini merasa belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kadang itu menjadikan orang itu tidak datang kepada Allah, tetapi malah menjauh dari Allah Ta'ala. Ya, contohnya ya masih banyak di kalangan kaum muslimin yang ketika terdesak satu kebutuhan ya, itu mereka datang bukan kepada Allah, tapi datang kepada ya dukun misalnya ya. Baik itu mampu mengobati atau dianggap mampu bisa memberikan saran untuk kelancaran rezeki. Maka ya kita melihat ada dukun yang mengaku bisa menggandakan uang ya, kemudian orang percaya. Ya kan gampang, daripada sampean gandake duite uang mbok duite dhewe digandake, kok repot-repot menggandakan uangnya orang kan, duite dhewe digandake wis beres, malah ora usah kerja tengok-tengok ndonga untuk menggandakan uang kita sendiri. Ujung-ujungnya kalau penggandaan uang apa mesti penipuan. Nanti ujungnya adalah ya
sampai ke polisi. Ada juga kan orang sakit yang katanya ada orang yang mampu memindahkan penyakit kepada yang lain. Misalnya dipindahkan penyakit itu ke dalam kelapa, ya. Ya. Ada sakit dipindahkan ke kambing atau ke ayam. Maka muncullah ya dukun-dukun ya palsu yang menipu ya. Orang sudah sakit ketipu lagi, naudzubillah min dzalik. Itu karena apa? Dia tidak datang kepada Allah, dia tidak minta pertolongan kepada Allah, hatinya udah cupet ya, sehingga dia lari dari Allah mengambil jalan yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya akhirnya kesesatan yang ia dapatkan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal kita ini sudah dididik oleh Allah Ta'ala sehari semalam minimal ya, itu membaca Fatihah kan 17 kali kan di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan ya. Sudah diikrarkan dalam setiap sholat kita, ternyata di dalam perbuatannya masih menyimpang dari itu. Yang salah siapa ya? Yang salah ya pelakunya ya. Kemudian selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah berdoa kepada yang maha menjawab dan dekat ya. Jadi kita ya berdoa kepada Allah itu berdoa kepada yang maha menjawab doa kita dan yang dekat. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun ya. Wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad, ibadi dari hambaku, ani tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Jadi kalau kita mohon kepada Allah itu kita minta kepada yang maha dekat, yakni Allah Ta'ala. Ujibu da'watad da'i ya. Akulah yang akan mengabulkan doa-doa dari orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia mau berdoa. Fastajibuli, maka jawablah ya perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk ya. Jadi kita memohon kepada Allah itu sudah keharusan, karena Allah itu yang maha menjawab doa, yang mengabulkan doa-doa. Bahkan berdoa kepada Allah itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Ud'uni astajib lakum, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya Allah, jadi ini engkau mengabulkan ya Allah, tapi kok saya sudah berdoa sekian lama belum terkabul. Ya Allah ya. Saudara-saudara sekalian, jangan punya perasaan seperti itu ya. Jadi Allah itu pasti menjawab doa-doa kita. Dan harus kita ketahui bahwa tidak semua doa itu harus dijawab sekarang. Ya, itu yang harus kita perhatikan.
Kita ini kan pengennya semuanya instan, serba cepet ya. Doa langsung terkabul gitu kan? Enggak. Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Itu harus kita pahami betul ya. Sehingga ada doa yang dikabulkan sekarang, ada yang dikabulkan nanti, bahkan ada yang disimpan di akhirat ya. Bahkan doa yang disimpan di akhirat itu nilainya akan lebih besar daripada apa yang kita inginkan, dan akan lebih memuaskan diri kita. Masya Allah ya. Maka ya, kita jangan putus berdoa. Banyaklah berdoa. Berdoa itu gratis, tidak bayar. Doa itu tinggal minta, tinggal ngomong kepada Allah ya. Jangan bosan, jangan malas untuk berdoa. Karena tidak ada ruginya orang yang mau berdoa kepada Allah itu tidak pernah rugi. Kalau antum jualan kan kadang-kadang rugi ya. Lah ini kita minta pada Allah itu tidak pernah rugi. Berpahala dan menunjukkan bahwa kita itu hambanya yang bertauhid kepadanya ya. Kemudian selanjutnya, meminta kepada Allah itu adalah berarti kita meminta kepada zat yang tidak pernah bosan untuk memberi. Jadi kalau kita ini minta kepada Allah, berarti telah minta kepada zat yang tepat. Karena Allah tidak pernah bosan untuk memberi dan tidak pernah marah untuk diminta. Maka menghindari meminta-minta kepada manusia merupakan kesempurnaan tauhid. Jadi orang yang menghindari minta-minta kepada manusia itu merupakan bentuk kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Dia mencukupkan untuk minta-minta kepada Allah saja dan tidak minta-minta kepada makhluknya. Kemudian seorang muslim seharusnya mengadukan semua urusannya hanya kepada Allah. Jadi kalau antum sedih, banyak urusan, banyak tanggungan, banyak masalah, adukan semua itu kepada Allah Ta'ala. Adukan, curahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Jangan ragu-ragu, jangan bosan ya. Pada Allah kok bosan, pada Allah kok ragu-ragu ya. Kemudian mengapa? Karena dialah yang menyuruh hambanya untuk meminta kepadanya. Jadi Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Ini perintah Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, meminta kepada selain Allah adalah kehinaan. Jadi orang yang minta-minta, memohon-mohon kepada selain Allah adalah bentuk kehinaan. Kalau kita tidak ingin hina, ya jangan minta kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. Iya, mengapa? Orang yang minta kepada seseorang pada suatu itu pasti dia akan menunjukkan kelemahannya. Dan dia akan mengakui kemampuan dan kekuatan orang yang dimintanya. Biasanya kan begitu. Meminta kepada selain Allah adalah kehinaan ya. Apalagi minta kepada hal-hal yang jelas bertentangan dengan syariat. Minta pertolongan kepada setan, minta pertolongan kepada jin, pada benda-benda keramat, tempat-tempat keramat,
itu jelas bentuk kehinaan. Meminta kepada selain Allah adalah kerendahan dan kelemahan. Ya, jadi meminta kepada selain Allah adalah kerendahan dan kelemahan. Jadi kalau kita ini minta-minta kepada selain Allah itu bentuk kerendahan dan kelemahan. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah keimanan kita kepada qada dan qadar Allah mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Jadi ini pentingnya kita beriman kepada takdir, kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Dan ini merupakan pondasi iman, ya. Jadi beriman kepada takdir itu tidak boleh dilupakan, ya. Bahwa dalam kehidupan kita ini ada namanya takdir, yakni ketentuan Allah Ta'ala, ya. Ketentuan Allah Ta'ala yang ditakdirkan kepada hambanya, ya, khairihi wa syarrihi, takdir yang baik atau takdir yang buruk, yang itu adalah merupakan kewenangan dan ketetapan Allah Ta'ala, ya. Kalau kita sudah beriman kepada takdir bahwa apa-apa yang menimpa hambanya, menimpa makhluknya, menimpa diri kita, itu atas kehendak Allah Ta'ala, atas ketetapan Allah Ta'ala yang semuanya pasti ada hikmahnya. Itu nanti akan menenteramkan kita, ya. Jadi ketika ada satu masalah, satu musibah, ya, kemudian kita pahami bahwa itu merupakan bagian dari takdir Allah, ya, berarti kita telah mengamalkan rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan takdir Allah, sehingga itu akan membuat hati kita tenang dan membuat kita tentram, ya. Meskipun kadang ada kegalauan, ada kesedihan, ada kesusahan, itu tidak sampai menghilangkan iman kita kepada Allah Ta'ala, tidak sampai menjadikan kita kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang kadang terlalu sedih, itu menjadikan dia kufur kepada Allah, ya. Maka bahayanya orang terlalu sedih ketika mendapatkan satu musibah itu, di antaranya dia bisa menjadi kufur kepada Allah Ta'ala. Dan seorang yang beriman, dia diingatkan tentang rukun iman, yakni iman kepada takdir, ya. Demikian hadirin rahimakumullah, ya, tentang nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dicek, ini ada di dalam hadis nomor 19 di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, ya. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 8 kurang 6 menit, saya cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin.